Jadi Jibril AS datang menurunkan wahyu, dipastikan dari langit turun menemui Nabi SAW, dan banyak dalil yang menyebutkan masalah ini tentunya. Nanti akan disebutkan juga dalam Al-Quran, dalam pelajaran pasal kita setelahnya. Tapi yang jelas Jibril AS kadang-kadang datang dalam poster manusia, kadang-kadang datang Jibril AS dalam poster malaikat aslinya, atau kadang-kadang Jibril AS memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi SAW tanpa Nabi SAW ketahui. Tiba-tiba saja Nabi mengetahui kalau ada penyampaian dari Allah dalam hatinya. Dan ada cara penerimaan wahyu yang lain, yaitu dengan Nabi SAW mendengarkan seperti suara lonceng yang keras. Seringkali beliau duduk memojok di sebuah tempat, di masjid ataupun di rumah, kemudian baru beliau mendengarkan atau mendengar seperti suara lonceng yang keras, yang akhirnya ya, beliau mengetahui itu wahyu yang turun sampai wahyu selesai diterima. Ini pelajaran yang diambil juga, diturunkan oleh Jibril di dalam hatimu hai Muhammad. Ini salah satu metode penerimaan wahyu. Selain disampaikan langsung dalam sosok manusia sebagai manusia, Jibril datang dalam poster manusia atau dalam poster, ini tentu contohnya seperti hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Sudah tahu ya? Hadis tentang Islam, iman, dan ihsan, yang Jibril datang dengan penampilan seperti manusia. Kata Umar bin Khattab, datang kepada Nabi SAW seseorang yang rambutnya hitam pekat, bajunya tidak ada tanda-tanda safar, tidak ada seseorang yang mengenalnya. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman, dan ihsan, gitu kan. Ini Jibril datang dalam poster manusia. Juga pada saat perang Bani Quraidah, beliau pernah datang dalam poster manusia, ya, menjelma menjadi Dihyal Kalbi, salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan kegagahan dan kesolehannya. Dalam poster malaikat itu pernah waktu menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Nabi SAW turun dari gua Hira. Di tengah jalan Jibril AS memanggilnya, mengatakan, hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah, sampai 3 kali. Dan Nabi SAW mengatakan, saya melihat ke langit, dimanapun mata saya memandang langit, di sana Jibril memenuhi langit. Dan Jibril dikaruniai oleh Allah 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Berarti Nabi SAW menerima wahyu dari Jibril AS dalam poster manusia, Jibril menjelma, atau dalam bentuk malaikat asli. Atau Nabi SAW tiba-tiba mengetahui ada wahyu yang masuk ke dalam hatinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, kadang-kadang malaikat menjelma menjadi, kadang-kadang malaikat memasukkan di dalam hati saya, maka saya tahu apa yang sedang ingin disampaikan. Maka Nabi SAW tiba-tiba tahu. Seperti ada sahabat bertanya misalnya, Nabi SAW tidak tahu jawabannya, maka beliau berdoa kepada Allah, lalu Allah berikan jawaban di dalam hati Nabi SAW. Tentu ini berlaku pada Nabi ya, ini cara penerimaan wahyu. Jadi tidak semua manusia begini. Jangan sampai Bapak Ibu menganggap oh apapun bisikan hatinya bisa dikatakan semuanya benar. Ini nggak mungkin. Kalau manusia biasa, apapun yang merupakan ada dalam bisikan hati kita disesuaikan dengan agama. Setiap muslim punya bendera di atas kepalanya tulisannya Islam. Apapun yang muncul dalam perasaan dia, dalam pikiran dia, dalam perilaku dia sehari-hari, kalau sesuai dengan apa yang Islam pandukan, benar, dijalankan. Kalau tidak sesuai harus ditolak. Walaupun hatinya merasa tenang dengan itu. Misal ada orang, dia berbuat zina, dia merasa tenang dengan perbuatan itu. Karena dia merasa suka dengan pasangan ini. Tapi nggak bisa. Islam mengharamkan. Tidak mungkin gitu. Tidak mungkin ya. Jadi kita harus faham ini hanya kepada Nabi SAW. Kemudian juga kadang-kadang tadi saya sebutkan yang keempat, seperti terdengar suara lonceng yang keras. Ya. Yang kelima, seringkali juga terjadi Nabi SAW pada saat menerima wahyu, terduduk dan mengeluarkan biji-biji keringat yang seperti biji-biji kurma. Disebutkan dalam hadis. Jadi pernah Anas bin Malik menceritakan Nabi SAW pernah ya, menerima wahyu, dan pada saat itu lagi musim dingin. Lagi musim dingin sekali. Lalu saya memegang tangan Nabi SAW dan saya temukan badannya sangat panas. Dan Nabi SAW mengeluarkan keringat yang seperti biji-biji kurma, gitu kan. Jadi artinya ini memang metode-metode cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW.